Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, kita mulai saja dengan membaca Al-Fatihah biar pertemuan kita secara virtual ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sambil kita menunggu Ustadz Zainuddin hadir di forum ini, saya coba kasih mukadimah dulu tadi dari situasi global ini. Memang dari gambaran kita yang disampaikan oleh Ustadz Anies Mata bahwa salah satu kemampuan atau skill yang harus kita miliki di era arah baru ini adalah skill forecasting. Jadi memprediksi masa depan atau memprediksi situasi yang akan terjadi di kemudian hari, yang dengan ketika kita berhasil memprediksi situasi di kemudian hari itu kita bisa menyiapkan perangkat-perangkat antisipasinya dan juga bisa merencanakan masa depan lebih baik. Nah, kalau kita lihat di tema di arah baru Indonesia, maka Anies Mata selalu menyampaikan bahwa tema arah baru Indonesia itu pasti dimulai dari 3 timeline. Yang pertama itu adalah timeline Indonesia, yang kita melihat timeline Indonesia ya, yang banyak kita baca di bukunya Anies Mata gelombang ketiga. Dari mulai timeline pertama menjadi Indonesia, yang kedua Indonesia menjadi negara bangsa modern, yang ketiga baru masuk ke era arah baru Indonesia. Tapi Anies Mata selalu menyampaikan bahwa Indonesia ini, situasi Indonesia itu tidak terlepas dari situasi yang lain, maka harus dipelajari timeline kedua, yaitu timeline dunia Islam. Ya, jadi ketika Indonesia mengalami proses menjadi Indonesia, maka apakah yang terjadi di dunia Islam pada saat itu? Ya, misalnya ketika Indonesia itu mendeklarasikan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, maka pada saat yang bersamaan, ya tanggal 1924 kan baru runtuhnya Turki Utsmani. Turki Utsmani baru runtuh di 1924, kemudian muncullah gerakan Islam di beberapa negara sebagai cara umat Islam untuk bangkit dari Cara umat Islam untuk bangkit dari keterpurukannya. Ini jadi di Indonesia sedang terjadi Sumpah Pemuda, kemudian di dunia Islam sedang terjadi kebangkitan untuk mengembalikan kejayaan Islam, dan terjadi juga Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ketika kita 1945 merdeka, maka terjadi juga ya gejolak di situasi global dan juga gejolak di dunia Islam. Ya. Dan ternyata sampai kita pada hari ini, ya, kita memasuki arah baru Indonesia, di mana Partai Gelora lahir di era krisis, ternyata juga diiringi juga dengan krisis yang berkepanjangan yang sampai hari ini masih kita rasakan dampaknya, krisis akibat dari COVID-19. Nah, pada saat itu teman-teman sekalian, ini salah satu, mungkin kalau orang melihatnya ini kajian sepertinya agak melambung tinggi gitu, tetapi kita nggak bisa lepas dari konteks geopolitik dunia, ya. Nah, kita perlu ini mencoba mengunyah-ngunyah, ya, coba kita mengunyah-ngunyah informasi dan update ya situasi yang terjadi di belahan dunia. Terus lanjutkan. Baik, Ustadz Zainuddin udah masuk belum? Belum. Oh, udah gabung nih. Ini ya, Yulvita Sumanti nih. Namanya apa? Yulvita Sumanti.
Waalaikumsalam Ustaz Ahmad Zainuddin. Ahlan Ustaz. Namanya lain Ustaz. Jadi saya bingung nyarinya Ustaz. Ya, kalau masalah Ustaz tadi insya Allah kita sudah buka Ustaz. Jadi sudah kita mukadimah sendiri ya Ustaz. Bentar Ustaz, saya unmute dulu. Ya, bentar. Dari Fas kan ya? Baik. Susah. Perlu. Ya, Ustaz udah bisa, suara udah masuk Ustaz ya? Assalamualaikum Ustaz, coba tes suaranya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Baik Ustaz, jadi insya Allah dari forum Zoom ini sudah hadir 37 orang. Dan kalau kita lihat nih berbagai macam ragam yang hadir di ini. Jadi insya Allah tadi udah saya buka Ustadz, udah sedikit mukadimah bahwa Indonesia ini, apalagi dalam situasi pandemi ini juga tidak bisa lepas dari situasi geopolitik, ya terutama di kawasan global, khususnya juga kawasan dunia Islam, apalagi kemarin mungkin belakangan rame bagaimana Presiden Turki itu menjadikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid, dan ini menjadi isu yang cukup trending di beberapa platform sosial media, bahkan juga banyak juga di kalangan aktivis Islam di Indonesia yang memberikan apresiasi. Cuman memang kita nanti belum tahu juga, mungkin nanti Ustaz bisa menyampaikan situasi di dunia Islam itu seperti apa dengan situasi ini, karena ini situasi geopolitiknya sangat banyak momentumnya, referendum di Rusia, kemudian keputusan Erdogan untuk menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid, ya kemudian mungkin nanti di beberapa situasi yang juga mempengaruhi Indonesia. Nah, jadi itu Ustaz, sebagai mukadimah mungkin nanti Ustaz bisa menyampaikan bagaimana situasi geopolitik dunia Islam belakang ini dan mungkin efeknya terhadap Indonesia dan mungkin situasi politik kawasan ke depan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala arsyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa meskipun ya Zoom. Sebentar. Maaf, gelap tadi. Tema kita malam hari ini, kalau tidak salah, adalah geopolitik dunia Islam, begitu ya? Ya betul Ustaz. Ya. Ini tema yang menarik. Baik, karena tema geopolitik dunia Islam ini juga sangat luas, maka kita kasih tema hari ini dan pasca corona. Pasca corona itu maksudnya pasca datangnya pandemi corona, ya, bukan pasca hilangnya corona. Dunia Islam sesungguhnya
wilayah yang sangat luas, mulai dari Maroko sampai Merauke. Hanya saja di peta ini yang kelihatan karena disinilah tempat berkumpulnya apa yang disebut dengan dunia Islam. Mulai dari kawasan Teluk, kemudian kawasan Mediterranean, termasuk diantaranya Turki dan Afrika bagian barat, serta kawasan yang berada di ya sebelah timur dari kawasan itu, tapi di sini dalam peta ini tidak kelihatan, yaitu Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, kemudian lebih ke timur lagi yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan dunia Islam. Kajian geopolitik belakangan menjadi kajian yang menarik karena keterpengaruhan satu negara terhadap situasi dan kondisi politik negara lain. Hari ini kita melihat betapa kondisi politik, kondisi sosial politik di suatu negara itu berpengaruh kepada negara lain. Mungkin itu dampak dari globalisasi sehingga keterpengaruhan itu demikian cepat dan demikian terasa. Kalau kita bicara geopolitik, itu biasanya kita berbicara tentang politik dalam ruang lingkup, ruang dan waktu. Jadi hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal ataupun juga skala internasional. Ada juga yang menjelaskan geopolitik itu adalah metode memahami atau menganalisa kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik lokal dan internasional dalam variabel geografi. Nah, kurang lebih pengertian geopolitik seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara geopolitik hari ini, kita tidak bisa lepas dari membicarakan apa yang disebut dengan geoekonomi. Dan geoekonomi ini merupakan, kalau dalam kajian akademis, merupakan cabang dari geopolitik. Ya. Geoekonomi dipahami sebagai kajian aspek ruang, waktu, dan politik dalam ekonomi dan sumber dayanya. Jadi geoekonomi merupakan cabang dari geopolitik. Lanjut saja kita masuk kepada ya, kita bahas dulu geoekonomi dunia pasca corona. Ya, sebelum kita bicara masalah geopolitik dunia Islam, kita bicara geoekonomi dunia, dan geoekonomi dunia Islam, lalu terakhir geopolitik. Mungkin kita semua hari ini membaca angka-angka yang menakutkan terkait dengan kondisi perekonomian dunia. Dan kita melihat prediksi-prediksi pertumbuhan ekonomi dunia itu dari waktu ke waktu selalu dikoreksi. Sebagai contoh, April 2020, PBB memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 ini sebesar minus 3,2%. Tapi hari ini, kurang lebih 2 hari yang lalu, World Bank mengoreksi perkiraan tersebut dengan angka minus 5,2%. Minus 0,2% itu artinya total kerugian dunia itu sebesar 14,1 triliun. 14,1 triliun karena pertumbuhan ekonomi dunia itu setiap tahunnya kira-kira ya 2 triliun dolar. Nah, ini sama ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi
selama 6 atau 7 tahun. Jadi pertumbuhan ekonomi 6 atau 7 tahun kemarin itu kira-kira dihabiskan dalam waktu 1 tahun. Jadi ini dampak dari corona dalam skala global. Nah, PDB negara maju diperkirakan umumnya minus ya 5% dan PDB negara berkembang diperkirakan 0,7. Nah, ini juga perkiraan April 2020. Saya kira semakin kemarin angka itu semakin bertambah. Sama juga dengan perkiraan dunia terhadap pertumbuhan Singapura. Awal tahun diperkirakan Singapura minus, pertumbuhannya minus ya, sekitar 2%, tetapi hari ini kita melihat Singapura sudah masuk resesi. Benar pada kuartal pertama minus 2,1%, tetapi pada kuartal kedua minus 41%. Atau total dalam setahun diperkirakan minus 12%. Ini adalah ya, angka yang mengerikan dan membuat Singapura sekarang dilanda resesi. Akan terjadi banyak pengangguran, akan terjadi banyak PHK di sana. Salah satu faktor utama kenapa Singapura dilanda resesi itu karena Singapura adalah negara yang bergerak di bidang jasa. Ya, lebih tepatnya Singapura itu negara hub ekspor Indonesia dan Malaysia. Maka ekspor Indonesia terbesar itu sebenarnya ke Singapura. Meskipun barangnya tidak dikirim ke Singapura. Kita mau kirim ke Eropa, tetapi negara-negara Eropa itu tidak mau menerima barang ekspor dari Indonesia kalau asuransinya bukan dari Singapura. Terpaksalah eksportir kita itu ya ekspornya semuanya melalui Singapura. Nah, ketika ekonomi di Indonesia terhenti, maka Singapura pun juga terhenti. Ini kurang lebih geoekonomi dunia pasca corona. Ya, prediksinya seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana ya, peta geoekonomi dunia Islam pasca corona. Seringkali dunia Islam itu identik dengan Timur Tengah dan Afrika Utara, maka di World Bank pun juga ada ya, bagian ya, yang perwakilan yang tugasnya terkait dengan Timur Tengah dan Afrika Utara. Nah, World Bank Group yang membidangi Timur Tengah dan Afrika Utara itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Timur Tengah tahun ini minus 5% rata-rata. Ya, kurang lebih ya sama dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia yang memang minus 5%. Nah, di kawasan tersebut, Timur Tengah dan Afrika Utara, PDB ya rata minus 5,1%. Tetapi negara pengekspor minyak itu minusnya lebih besar, 6,1%. Sebab negara-negara pengekspor minyak yang banyak di kawasan Teluk itu, sebelum datang corona sudah terjadi krisis minyak. Minyak yang tadinya harganya antara 50 sampai 100, sebelum datang corona sudah anjlok di bawah 25 dolar per barel. Nah, ini mengakibatkan kondisi ekonomi di negara-negara tersebut sangat terdampak. Saudi sebagai satu contoh, APBN negeri kerajaan Saudi itu biasanya itu sebanding dengan harga minyak per barelnya 80 dolar per barel. Tetapi ketika harga minyak turun jauh di bawah 80, tentu sangat terdampak. Itu sebelum datang corona. Nah, dengan adanya corona ini ya negara itu terdampak paling besar, paling dalam.
Nah, bagaimana dengan Indonesia dan Malaysia yang termasuk juga termasuk juga dunia Islam? Perkiraan World Bank pertumbuhan Indonesia masih ya lumayan, ya, tidak tumbuh dan tidak minus 0%. Tetapi Malaysia akan minus 0,7%. Sehingga apa yang terjadi di dunia Islam sebenarnya sama juga yang terjadi di dunia global secara keseluruhan. Kondisi ekonominya memang terpuruk. Jadi keterpurukan ekonomi ini merupakan nasib semua negara di dunia. Nah, kita coba zoom kepada salah satu sektor ekonomi di Timur Tengah dan Afrika. Sebagai ya contoh, kita coba zoom di perusahaan penerbangan. Nah, kita tahu bahwa beberapa negara di Timur Tengah, terutama negara Teluk, itu investasi dalam perusahaan penerbangan yang besar-besaran. Bahkan dampak investasi mereka dalam penerbangan yang besar-besaran itu, perusahaan-perusahaan penerbangan lama yang selama ini mendominasi penerbangan dunia, seperti Singapore Airlines, kemudian juga Lufthansa, dan KLM itu ya jadi perusahaan yang tertinggal dibanding ya Emirates, Qatar Airways atau Etihad. Ya belakangan Saudi Arabia pun juga memperbanyak armada Saudi Airlines. Tetapi dengan datangnya corona ini apa kira-kira dampaknya? Menurut Asosiasi Penerbangan Internasional bulan April yang lalu, kerugian negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara ya, dari Januari sampai April, 4 bulan itu sebesar 24 miliar dolar. Dan pekerjaan yang terdampak itu sebesar 1,2 juta. Jadi pekerjaan yang terkait dengan penerbangan ya, itu terdampak sangat luas. Itu artinya separuh dari jumlah pekerjaan yang punya kaitan dengan penerbangan. Dan penerbangan di negara-negara tersebut, di kawasan tersebut, menyumbang sumbangannya sebesar 136 miliar dolar tiap tahun. Dan dengan kondisi saat ini, sumbangan tersebut berkurang sebesar 50% terhadap produk domestik bruto di kawasan tersebut. Nah, ini kurang lebih apa yang terjadi ketika corona datang di tengah-tengah kita. Nah, sekarang ya sebagai bahan diskusi bagi kita semua, dampak corona terhadap geopolitik dunia Islam pertama sudah jelas dunia Barat dan ya termasuk diantaranya adalah Amerika mengurangi hegemoninya, dan ini sebenarnya sudah terjadi ya, sejak sebelum datang corona, ketika krisis antara Amerika dengan China itu semakin menguat, apalagi sekarang. Jadi pembiayaan dan juga personil militer yang ada di kawasan dunia Islam, terutama di Timur Tengah, itu akan ditarik. Pembiayaannya akan berkurang, personilnya akan ditarik. Ya, kalau kemarin sudah banyak ditarik dan konsentrasi di Laut Cina, hari ini tentu akan ya kira-kira ya, mayoritas personel yang ada di Timur Tengah itu mungkin akan ditarik ke Amerika pulang atau dialihkan ke kawasan lain. Dan sebagaimana kita ketahui hari-hari ini aktivitas militer Amerika di kawasan Laut Cina itu semakin menguat. Ini juga dampak lain dari corona. Nah, ketika hegemoni Barat melemah, berarti bantuan terhadap Israel melemah. Israel meskipun
ya negara yang mengembangkan teknologi maju, tetapi mengandalkan kehidupannya dari bantuan negara-negara Barat. Ya, selama ini Amerika dan juga negara-negara donatur Israel itu merasa kelelahan untuk membiayai Israel. Karena merasa kelelahan sehingga ada ide Deal of Century. Deal of Century itu adalah upaya agar kehidupan antara Israel dengan negara-negara tetangga itu normal. Sehingga ketika hubungan antara Israel dengan negara-negara tetangga ini normal, Israel tidak lagi dianggap sebagai penjajah, dan konsekuensinya Israel tidak diperangi oleh negara-negara tetangganya, dan Israel juga tidak memerangi. Sehingga biaya yang diperlukan oleh Israel akan berkurang, dan ini menguntungkan bagi negara-negara Barat. Maka negara-negara Barat itu sebelum datang corona ini sangat bersemangat untuk membantu bagaimana terciptanya normalisasi kehidupan atau hubungan antara negara penjajah Palestina Israel dengan dunia Arab lainnya. Maka Trump datang dengan proposal yang disebut dengan Deal of Century. Nah, ketika hegemoni Barat berkurang, bantuan kepada Israel melemah, tentu saja konflik Arab-Israel juga akan melemah. Hari-hari ini kita lihat di media, orang-orang Israel di Tel Aviv itu banyak keluar melakukan demo yang mungkin tidak pernah kita lihat sebelumnya. Jumlah pendemo bahkan malam hari pun mereka turun untuk demo terhadap pemerintahan Netanyahu yang kembali dia berkuasa. Ini salah satu indikator bahwa ya, konflik itu akan melemah karena masing-masing sibuk dengan urusan dalam negeri. Yang didemo oleh orang-orang Yahudi ini adalah pertama ya Netanyahu sendiri yang kembali berkuasa. Yang kedua adalah penanganan terhadap corona ini tidak memuaskan mereka. Nah, begitulah kira-kira hari-hari ini dan ke depan negara-negara tersebut akan sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga konflik Arab-Israel itu akan melemah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya tadi sudah kita sebut, proyek The Deal of the Century akan tertunda. Dan di antara negara yang paling bersemangat untuk melaksanakan proyek Deal of the Century ini adalah Saudi Arabia. Salah satu ya bagian dari proyek Deal of Century itu rencana Pangeran Muhammad bin Salman untuk membuat kota baru Neom di satu kawasan yang ya di situ ada Saudinya, ada Israelnya, ada Yordania, ada Mesirnya, di tempat yang sangat strategis. Itu kira-kira akan menjadi proyek proyek negara atau kota hub sebagaimana dulu Inggris membuat Hong Kong pusat bisnis, sebagaimana juga Inggris membuat Singapura sebagai hub bisnis, pusat bisnis, dan juga sebagaimana Inggris membuat Dubai. Jadi arsitek kota-kota yang menjadi hub ekonomi ini adalah arsiteknya selama ini adalah Inggris. Ya, sebenarnya awalnya rencana Inggris itu bukan di Dubai, melainkan di Kuwait, tetapi ada penolakan dari masyarakat Kuwait sehingga ya mereka mengalihkan proyek membangun kota bisnis ini ke Dubai. Nah, berikutnya ada rencana membangun kota seperti Dubai itu adalah di Neom, di kawasan yang berbatasan dengan Yordania, dengan Mesir, dan tentu Saudi sendiri. Nah, ya, dengan kondisi seperti ini, tentu proyek The Deal of Century termasuk salah satunya adalah
proyek membuat negara kota yang modern di Saudi itu akan tertunda. Nah, karena militer Amerika akan ditarik di Timur Tengah, maka siapa kira-kira yang akan menggantikan posisi kekuatan militer di Timur Tengah ini? Ya. Apakah itu adalah Rusia yang selama ini sudah masuk ke Rusia, ataukah Iran yang semakin hari kita lihat pengaruh Iran itu semakin luas. Dahulu Iran itu hanya ada di Iran atau Syiah itu ada di Iran. Sekarang kita lihat Syiah ada di Irak, ada di Syria, ada di Lebanon, ada di Yaman. Apakah Iran yang akan menjadi pimpinan di kawasan tersebut? Atau mungkin adalah Turki? Dari ketiga negara ini, kalau kita lihat dari faktor keterpengaruhan ekonominya, pertama, yang berbeda antara Turki, Rusia, dan Iran. Rusia dan Iran ini adalah negara pengekspor minyak yang ekonominya mengandalkan pada ekspor minyak. Sebelum datang corona, ekspor minyaknya menurun tajam karena harganya sangat murah. Kenapa harga minyak dunia itu turun? Sebab Amerika yang menjadi konsumen terbesar minyak dunia, hari ini Amerika sudah beralih bukan lagi pengimpor minyak, tetapi pengekspor minyak. Dan ya beberapa waktu belakangan jumlah ekspornya sudah semakin besar, bahkan lebih besar dari ekspor Saudi. Itulah yang membuat harga minyak itu turun. Selain itu juga mulai banyak ditemukan energi alternatif selain energi fosil. Nah, dampak dari kondisi perminyakan seperti itu tentu akan sangat merugikan Rusia dan juga Iran. Nah, berbeda dengan Turki. Dia tidak terlalu mengandalkan perekonomian negaranya terhadap ekspor minyak, yang secara khusus minyak sangat terpuruk. Nah, tentu dari sisi ini Turki punya kelebihan tersendiri. Memang ketiga negara ini secara umum sama-sama sebuah negara yang model kepemimpinan negaranya kuat. Rusia, sebagaimana kita tahu beberapa hari yang lalu mengadakan amandemen konstitusinya. Di antara yang penting dalam amandemen konstitusi Rusia itu adalah pembatasan waktu presiden 2 kali 7 tahun. Itu 2 kali 6 tahun atau 7 tahun. 2024. 2 kali 6 tahun. Itu di restart. 2024 nanti itu mulai dari nol. Artinya Putin bisa menjabat lagi 2 periode lagi. Nah, kita tahu bahwa Amerika pun juga banyak dibuat repot oleh kepemimpinan Putin di Rusia ini. Bagaimana Putin bisa mempengaruhi jalannya Pilpres 4 tahun yang lalu di Amerika, dan juga secara umum Rusia bisa grow up secara politik dan ekonomi ini juga berkat kepemimpinan Putin. Nah, Iran juga seperti itu, cuma Iran ini lebih dinamis kepemimpinannya, itu kepala negaranya, tetapi secara umum kendali ada di penguasa agama, Ayatullah. Nah, itu di Iran. Nah, bagaimana dengan Turki? Turki pun kita tahu juga demikian, sejak 2012 hingga kini Erdogan semakin kokoh dan tampak lebih
dinamis dan mampu mengelola pemerintahnya itu dengan baik. Kudeta yang didukung beberapa kekuatan luar juga berhasil digagalkan. Dan meskipun ekonomi juga sangat terpengaruh, lira yang tadinya sekitar 3 atau 4, 1 dolar 3 atau 4 lira hari ini sudah 7 lira 1 dolar. Tentu itu sangat berpengaruh. Tetapi Erdogan mampu membangun loyalitas pendukungnya dengan melakukan berbagai manuver-manuver. Dalam skala regional, dia mengirim tentaranya ke Irak, ke daerah Kurdi, kemudian ke Syria, dan terakhir ke Libya. Itu juga bagian dari manuver kepemimpinannya dan menunjukkan Erdogan mampu berperan di kawasan. Termasuk juga beberapa waktu yang lalu mendukung perjuangan Palestina, mengirimkan bala bantuan ketika Mavi Marmara atau Blue Marmara, kapal yang bawa bantuan sosial itu diserang oleh Israel. Erdogan berada di barisan paling depan dalam mensikapi masalah itu dan membela Palestina. Ini tentu membuat Erdogan punya tempat tersendiri di hati pendukungnya di Turki dan juga di luar Turki. Nah, kalau banyak pihak memperkirakan yang akan memegang kendali di Timur Tengah pasca Corona ini justru Turki, bukan Iran dan juga bukan Rusia. Karena situasi ekonomi Rusia. Rusia paling akan tetap berada di Syria. Karena Syria ini termasuk teman yang paling setia terhadap Rusia selama ini. Ya, perlu diketahui bahwa negara-negara Timur Tengah sebelum Perang Dunia Kedua dan pasca Perang Dunia Kedua, itu umumnya adalah negara-negara yang afiliasi politiknya ke Rusia, ke Uni Soviet. Dan Suriah termasuk negara yang paling setia kepada Uni Soviet atau kepada Rusia. Nah, saya kira Rusia akan tetap berada di Syria, tetapi dia tidak akan mampu memperluas pengaruhnya di kawasan. Justru yang punya peluang paling besar itu adalah Turki. Kenapa? Ya, pertama karena kepemimpinan Erdogan, kedua karena ya teknologi militer di Turki semakin berkembang. Kalau beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan bagaimana teknologi drone itu berperan, ya, teknologi drone Amerika itu berperan sedemikian rupa dalam melakukan penyerangan-penyerangan. Hari ini Turki juga sudah mampu membangun drone yang bisa membawa senjata ya kendali yang kira-kira ya bisa unjuk gigi di depan negara-negara maju yang lainnya. Demikian juga industri senjata lainnya, senjata berat ya, seperti tank dan juga industri senjata yang lainnya. Itu Turki termasuk yang maju karena Turki bagian dari negara NATO yang punya keleluasaan untuk mengembangkan senjata. Nah, ini kelebihan Turki. Jadi banyak pengamat memperkirakan Turki yang akan mengambil kendali, yang akan mengambil peran sebagai stabilisator dan dinamisator di kawasan Timur Tengah, khususnya bahkan sampai Afrika Utara. Nah, yang terakhir, dampak dari krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi corona ini akan menimbulkan krisis sosial di kawasan ya, negara Timur Tengah dan juga Afrika bagian utara.
Kalau negara Afrika bagian utara umumnya negara yang sudah mereformasi diri dengan datangnya Arab Spring. Ini mungkin krisis sosialnya dampaknya tidak separah negara-negara yang selama ini belum terpengaruh dengan Arab Spring, terutama negara-negara teluk. Ketika Arab Spring banyak menyapu negara Afrika Utara, itu karena dua sebab utama revolusi itu ada di mereka, yaitu kezaliman yang demikian panjang di negara-negara tersebut, dan kondisi ekonomi yang sangat parah, pengangguran yang luas, dan kemiskinan yang dalam. Nah, ini dua hal ini mengakibatkan ya, Arab Spring itu terjadi di negara-negara Afrika Utara. Nah, sementara negara-negara teluk khususnya, yang negara-negara kerajaan ini, saat itu kezaliman sama dengan negara-negara Afrika bagian utara. Diktatorship penguasanya sama, tetapi dari sisi kesejahteraan saat itu berbeda. Hari ini mereka mengalami ya, kontraksi ekonomi yang kuat, sehingga kemiskinan pun juga ya, semakin luas. Bukan hanya itu, pendapatan berkurang, ekonomi melemah, mereka juga hari ini ditarik pajak. Kemarin nggak ditarik pajak, tapi hari ini ditarik pajak. Pajak itu sebenarnya itu instrumen negara demokrasi. Yaitu pemerintahnya dipilih oleh rakyat, nah, setelah rakyatnya punya pimpinan, pimpinan itu dalam mengelola negaranya meminta kontribusi rakyatnya dengan membayar pajak. Nah, negara-negara teluk bukanlah negara demokrasi, ya, pimpinannya adalah ya turun-temurun, tetapi menarik pajak. Ini akan mempercepat krisis sosial yang bahkan akan berujung pada krisis politik di kawasan Timur Tengah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya silahkan ya, diperkaya oleh yang lain. Terima kasih. Baik, Ustaz, terima kasih atas penyampaian paparannya. Teman-teman sekalian, tadi kita lihat beberapa slide yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin. Ternyata memang efek dari corona ini juga berdampak pada situasi global dan juga khususnya pada dunia Islam. Yang ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kita juga sudah harus bisa membaca peta dunia dengan efek dari corona ini. Ya, kita lihat tadi ternyata ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin bahwa ternyata efek corona salah satunya adalah melemahnya dominasi atau melemahnya pengaruh Barat ya terhadap dunia Islam. Itu salah satu positifnya. Ya, tetapi juga di situasi global terutama krisis ekonomi ini juga apalagi nanti akan berdampak pada krisis sosial ini juga akan jadi persoalan yang berkepanjangan gitu kalau memang kita ini. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya kepada Ustaz, silakan raise hand. Ada? Saya buka dulu mute-nya ya. Ustaz, mau tanya Ustaz. Tadi di slide Indonesia itu kan 0%, Malaysia 0,7%, lebih stabil dibandingkan negara-negara lain. Kira-kira apa yang membuat Indonesia bisa tidak minus juga tidak plus? Mungkin bisa diterangkan. Ya, bisa langsung aja, Ustaz. Langsung atau ada yang lain?
Langsung aja dulu. Ya, Ya langsung, Ustaz. langsung. Ya langsung dulu, Ustaz. Ya. Saya bukan ekonom, tetapi pernah belajar di di jurusan ekonomi. Salah satu penyumbang PDB itu kan adalah konsumsi rumah tangga. Di pertumbuhan domestik bruto dari satu negara itu di antara yang berpengaruh itu adalah tingkat konsumsi rumah tangga. Indonesia dengan penduduk 267 juta, ini adalah pasar rumah tangga yang artinya konsumsi rumah tangga meskipun menurun, tetapi ya jumlahnya akan masih sangat besar. Gitu. Itu satu. Yang kedua, Indonesia bukanlah negara pengekspor minyak, bahkan pengimpor, sehingga minyak tidak mempengaruhi. Atau faktor ya ekspor dan impor ini tidak terlalu berpengaruh. Ya berpengaruh, ya pengaruhnya dari pertumbuhan 5% menjadi 0%, kira-kira di situ. Tetapi aktivitas ekonomi dalam negeri, kalau corona ini tidak tambah parah kondisinya, ya tentu, dan itu tentunya bagian di membuat faktor dalam memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena selama hampir setengah tahun ini, ya kira-kira corona di Indonesia itu tidak ya separah negara-negara di Eropa dan juga negara di Amerika. Meskipun hari ini jumlah yang positif corona itu sudah melebihi Cina waktu terjadi pandemi di sana. Jadi ekspor Indonesia itu sebenarnya akan didominasi oleh batu bara itu cukup mendominasi ekspor Indonesia, dan ekspor batu bara Indonesia itu ke Cina. Ketika Cina terdampak industrinya, maka ekspor Indonesia juga batubara Indonesia akan berkurang. Demikian juga karena industri dalam negeri nggak jalan, sehingga impor Indonesia yang umumnya adalah bahan-bahan baku industri, bahan kimia dan lain sebagainya, ini juga nggak ada. Nggak ada ekspor, nggak ada impornya. Inilah kira-kira yang membuat Indonesia tidak tumbuh dan juga tidak minus ya perekonomiannya. Itu kira-kira Pak Mahbub. Oke, jadi belanja rumah tangga ya, Ustaz, yang banyak membantu ya. Jadi ekonomi kecil dan belanja rumah tangga itu yang akan membantu ekonomi itu lebih sehat ya. Baik, Pak Dirman. Silakan Pak Dirman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu. Lagi lupa pantunnya. Baik, Pak Ustadz, kita ketahui kan Saudi Arabia itu menyerang Yaman karena ada Houthi yang Syiah itu. Saya pertanyaannya, apakah langkah Saudi Arabia itu menyerang Houthi di Yaman itu langkah yang tepat? Terus bagaimana di Irak? Kenapa Turki tidak membantu Irak untuk mengambil alih lagi kekuasaan yang tadi dipegang Sunni, terus sekarang beralih ke Syiah gitu, Pak Ustadz? Apakah Syiah itu benar-benar musuh nyata atau gimana? Apakah perlu kita bersaudara atau gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Langsung Ustaz Zainuddin. Baik,
Terima kasih Pak Dirman, Pak Jenderal. Iya, sama-sama. Pertama masalah Saudi memimpin penyerangan terhadap Yaman. Ya. Meskipun realitanya sebenarnya yang banyak melakukan penyerangan itu bukan negara-negara Islam yang tergabung dalam koalisi menyerang Houthi itu, tetapi hanya ada dua negara yang paling berperan dalam penyerangan terhadap Yaman. Pertama adalah Saudi sendiri, yang kedua adalah Emirat. Memang kalau kita baca dari berita, mereka menyerang Yaman itu karena Houthi. Sebenarnya kalau dianalisa lebih dalam, Houthi bukanlah faktor utama yang membuat mereka menyerang Yaman, melainkan adalah Rabi' al-Arabi, Arab Spring yang ada di Yaman. Itu sebenarnya sebab utama. Sebab banyak analisa, banyak berita yang menjelaskan bahwa Houthi itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan separatisme yang ada di daerah pegunungan di utara, yang seringkali mengadakan penyerangan terhadap pemerintah yang sah. Jadi sudah belasan tahun Houthi ini mengadakan berperang melawan pemerintah, dan perangnya kecil-kecil, tidak terjadi perang yang besar karena memang kekuatan Houthi dikit. Karena Houthi ini adalah Syiah, maka dia dibantu oleh Iran dalam hal membangun kekuatannya. Nah, ketika Arab Spring masuk ke Yaman dan kekuatan reformasi yang memegang kekuasaan di sana, negara-negara Teluk ini termasuk yang sangat khawatir terhadap dampak dari Arab Spring yang sampai pada Yaman ini terhadap negara-negaranya. Negara kerajaan tentu akan terpengaruh dengan negara tetangganya yang mungkin lebih demokratis. Karenanya beritanya negara-negara Teluk tersebut membantu Houthi untuk menyerang pemerintah yang sah hasil reformasi. Nah, setelah Houthi yang dibantu berhasil menumbangkan pemerintahan yang sah hasil reformasi Arab Spring itu, mereka sadar bahwa Houthi ini sesungguhnya di belakangnya ada kekuatan yang lebih laten, yaitu Syiah, Iran. Dan karenanya mereka segera siap-siap membentengi agar kekuatan Houthi ini tidak meluas. Sebenarnya itu. Kalau memang negara-negara tersebut serius menyerang Houthi, tentu dia akan bekerja sama dengan kekuatan reformasi yang punya kekuatan real di lapangan. Namun faktanya banyak media yang memberitakan juga serangan-serangan udara yang dilakukan oleh negara Teluk tersebut itu juga dijatuhkan kepada kawasan yang dikuasai oleh mereka yang berperang melawan Houthi. Ada analisa yang mengatakan Emirat punya ambisi khusus menguasai kawasan Teluk Aden. Dan memang faktanya Emirat saat ini ada di kawasan itu. Kenapa? Emirat juga punya kepentingan membangun Aden sebagai Dubai kedua. Kawasan Aden sangat strategis. Jadi kalau ada lalu lintas ekspor dari kawasan Asia Pasifik yang perlu Dubai, selama ini masuk ke Dubai itu ke dalam, ke Teluk Arab. Berbeda kalau pelabuhan-pelabuhan besar itu ada di Aden.
Nah, dari Aden kemudian bisa menyebar ke Afrika dan ke Eropa melalui terusan Suez. Itu akan menghemat biaya lebih besar dan akan memberikan keuntungan lebih luas. Ada yang membuat analisa sedemikian. Dan memang faktanya sampai hari ini Emirat masih bercokol di kawasan di kawasan Aden. Jadi saya kira Indonesia ketika tidak ikut dalam koalisi menyerang Houthi itu, saya kira itu merupakan keputusan yang sudah tepat. Karena ya tidak jelas targetnya. Ya, bagi kita itu masih abu-abu. Nah, ketika pemerintah waktu itu mengambil sikap tidak ikut dalam koalisi tersebut, meskipun negara-negara tetangga kita, negara-negara Islam tetangga kita juga terlibat dalam koalisi menyerang Houthi itu. Nah, ini juga akan memperparah dan sudah memperparah ekonomi Saudi dan juga Emirat. Saya kira itu terkait dengan dengan Yaman. Kemudian terkait dengan apa tadi satu lagi tadi? Turki dan Irak ya. Iya. Ya, Turki masalahnya lain. Ya. Masalahnya lain. Kenapa? Karena Irak ini dari awal yang masuk ke sana itu Amerika. Yang Turki dengan Amerika punya ikatan sebagai negara anggota NATO. Ini tidak gampang bagi Turki untuk ke sana. Gitu. Tetapi kalau kita lihat perjalanan Irak sejak Saddam Hussein hingga hari ini, kelihatannya memang dunia menginginkan Irak itu seperti itu. Negara yang hancur, negara yang saling berperang satu sama yang lain. Di awal-awal Amerika masuk ke Irak, yang masuk itu sebenarnya bukan Irak saja. Tiba-tiba kawasan Muslim itu terjadi pembantaian. Imam satu masjid tahu-tahu dibunuh. Lalu ya disebarkan isu bahwa yang bunuh itu adalah kalangan Syiah di kampung sebelah, sehingga terjadi pembantaian dan mereka yang membantai orang-orang Sunni ini tampaknya orang-orang profesional. Orang-orang profesional, sehingga kawasan Muslim Sunni itu di Irak memang porak-poranda. Kalau ini tidak diinginkan, tentu Amerika yang masuk ke Irak dari awal, dia bisa mencegah itu kok, tetapi tidak melakukan. Jadi hancurnya kawasan Muslim Sunni di Irak itu bukan faktor masuknya Amerika, tetapi faktor konflik sosial yang diciptakan. Dan ada yang bermain dalam konflik sosial itu yang targetnya mengubah peta masyarakat Muslim Irak dan memberi peluang kepada Syiah untuk untuk berperan di Irak. Hingga hari ini pemerintah Irak itu adalah sama dengan pemerintah Syiah. Presidennya, perdana menterinya, orang pertamanya itu adalah orang Syiah. Nah, sampai pada apakah Syiah ini bahaya laten? Kalau menurut saya mungkin ada faktor itu, tetapi hari ini Syiah dan Sunni itu adalah menjadi tool, menjadi alat untuk dijadikan untuk menjadi alat membangun konflik sosial di kawasan. Jadi lebih sebagai tool untuk membangun konflik sosial di kawasan. Karena ya kenapa dulu tahun 80-an Saudi itu demikian gencar dan negara-negara lain demikian gencar melakukan perang melawan Syiah dan Iran. Tapi kenapa hari ini investor terbesar di Emirat itu sebenarnya dari Iran?
Lalu kenapa Qatar diboikot? Dengan alasan bekerja sama dengan Iran. Padahal negara-negara Teluk lainnya, investasi dari Iran itu juga sangat besar. Maka masalah Sunni dan Syiah di kawasan tersebut itu lebih sebagai alat permainan. Saya kira demikian, Sudirman. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, tadi kenapa Turki tidak mengambil itu jelas. Yang kedua, ya kondisi sekarang sudah tentu petanya sudah berubah. Ya, mungkin pasca corona yang tadi kita katakan Turki bisa berperan sebagai dinamisator dan stabilisator. Ya mungkin ya Turki ke depan memang ya lebih bisa berperan untuk menjaga stabilitas negara-negara tetangganya, termasuk Irak tentunya. Kalau dia berperan sebagai stabilisator dan dinamisator, berarti ya dia pemimpin di kawasan itu. Amin. Baik, Ustadz, itu tadi menyambung Turki, Ustadz, ada pertanyaan juga dari Mbak Rahmanuning nih tentang yang lagi ramai itu, Ustadz, mengembalikan Masjid Hagia Sophia. Masjid ini apakah ada makna geopolitik di kawasan Turki atau mungkin juga punya dampak terhadap Indonesia? Ini pertanyaan dari Mbak Rahmanuning. Silakan, Ustadz. Jadi Hagia Sophia ini setelah 1453 yang lalu, setelah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang tadinya adalah gereja tempat bernaungnya para wanita, anak-anak, dan orang tua yang takut dengan peperangan, yang akhirnya Sultan Muhammad Fatih masuk ke situ dan membebaskan semua yang berlindung di gereja Hagia Sophia, dan sejak itu pula Hagia Sophia dijadikan masjid. Baru masjid ini dirubah menjadi museum pada tahun 1932. Jadi sekitar 8 tahun yang lalu. 68 tahun yang lalu. 68 tahun yang lalu. Jadi selama 68 tahun, masyarakat Turki sebenarnya menunggu bagaimana Hagia Sophia ini dikembalikan menjadi masjid. Karena dari awal fungsinya fungsi tempat ibadah. Dulu gereja, lalu dijadikan masjid. Nah, tentu orang Turki secara keseluruhan bangga dengan Hagia Sophia yang ya itu simbol kemenangan mereka melawan Konstantinopel, melawan Bizantium, dan ketika simbol itu dialihfungsikan dari fungsi pertama setelah dikuasai, tentu ini masalah bagi mereka. Sehingga banyak orang Turki itu yang memang berharap Hagia Sophia dikembalikan kepada masjid. Setelah Mahkamah Agung memutuskan setelah Mahkamah Agung Turki memutuskan Hagia Sophia ya dikembalikan masjid karena sesuai dengan permintaan penuntutnya, maka bilang apa yang terjadi. Tetapi saya kira Mas Komara ini yang dimut. Ya. Jadi terkait dengan Hagia Sophia ini saya kira juga ada proses politiknya. Dalam arti ya di awal saya singgung, ketika ekonomi menurun dan itu tentu kalau kita sebagai pemimpin masyarakat yang banyak di rumah ekonomi menurun itu nantinya yang akan diserang adalah pemerintahnya.
Maka Erdogan pintar dalam hal ini. Dia ingin mengambil hati rakyatnya dengan membuat ya manuver politik. Ya saya kira ada yang menuntut agar Hagia Sophia dikembalikan menjadi masjid, ya itu bisa didorong. Sebagaimana di Indonesia sering terjadi seperti itu. Ada yang maju ke Mahkamah Konstitusi, amandemen ABC, ya itu ada yang dorong, biasa itu. Artinya ini bagian dari kelehan Erdogan dalam mengelola dinamika politik di Turki. Jadi saya lihat bahwa target Erdogan ini sebenarnya target dalam negeri. Kalau efek luar negerinya, ya Erdogan juga ingin menunjukkan bahwa Turki punya kedaulatan, tidak boleh dipaksa dan didikte oleh negara lain. Saya kira demikian, Pak Irfan. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan dulu. Saya habisin dulu pertanyaan yang ini ya. Oh ya, Bu Ika. Silakan Bu Ika. Bentar ya Bu Ika. Saya unmute dulu ya Bu Ika. Ya, silakan. Silakan Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Zain, saya ingin bertanya beberapa hal, tepatnya mungkin mengkonfirmasi beberapa hal. Tadi Ustadz sudah mengkerucut bahwa Turki ke depan insya Allah akan menjadi salah satu kekuatan besar dengan berbagai macam sebab ya. Dan tadi Ustadz juga sudah kilas balik ke belakang ketika Trump naik, ada campur tangan Presiden Putin di sini. Meski kalau kita lihat sebelumnya Hillary selalu menang dalam polling, tetapi H-1, seingat saya, beliau terkena pemanggilan FBI ya, saksi atas kasus yang mungkin penyalahgunaan wewenang dalam Bill Clinton Foundation. Itulah yang sebenarnya menyebabkan beliau itu langsung turun secara citra, gitu ya. Dan itu juga banyak dikatakan itulah rekayasa yang sengaja terjadi 1 hari sebelum hari pemilihan. Yang pastinya kita memahami bahwa kalau memang benar ada campur tangan Presiden Putin, artinya tidak ada makan siang yang gratis gitu ya Ustadz ya. Artinya ada persekutuan di balik itu. Gitu. Dan ini menimbang sekarang, ditarik sekarang, Presiden Trump sendiri sebagai salah seorang presiden yang saya rasa dinamikanya sangat kuat ya, baik pendukung maupun penolakannya. Gitu. Hampir-hampir tidak ada yang sekeras itu dalam konteks pemilihan presiden sebelumnya. Sampai ketika kasus kemarin George Floyd itu, banyak juga yang mengatakan bahwa meskipun mungkin itu terjadi insiden, tetapi polarisasi kedepannya sebenarnya sudah dipolitisir. Karena Trump membutuhkan pengalihan isu ketika beliau di awal tahun 2020 itu hampir di-impeach. Nah, apakah ke depan dengan sekutu ini, tanda kutip ya, Presiden Trump dengan Presiden Putin, belum lagi perubahan Presiden Putin ya, dengan amandemen yang barunya, di satu sisi head-to-head-nya Presiden Erdogan dengan Presiden Putin juga sangat kuat. Karena mereka seolah-olah bergandengan tangan di depan muka, tetapi sebenarnya persekutuan itu ada di Suriah. Pertempuran tentara mereka ada di Suriah karena masing-masing memiliki kepentingan juga. Meskipun Suriah selalu dikatakan anak buahnya Rusia gitu ya. Dan kemudian ada satu kekuatan lagi yaitu Cina di sini ya. Meskipun Cina memang dengan kondisi pandemik ini ekonominya menurun tajam karena dia mengekspor barang keluar, ya, tetapi Cina tetap menjerat. Beberapa negara sudah terjerat dengan jeratan hutangnya. Gitu. Nah, jadi kira-kira posisi kedepannya ini, saya merasa semuanya saling kait-mengkait sebenarnya Ustadz ya. Saudi Arabia sendiri sebenarnya adalah sekutu utama Amerika juga. Kunjungan Trump ke Kerajaan Salman itu kan ketika masih Presiden Salman seolah-olah mengisyaratkan bahwa dinasti Salman ini akan aman selama 20 tahun ke depan dengan pastinya perjanjian yang saling menguntungkan di antara dua pemerintahan sekarang.
Nah, di mana posisi Turki yang sebenarnya dengan kondisi seperti ini ya, karena berhadapan dengan sekutu-sekutu yang juga saling terkait, meskipun Turki terlindungi dengan NATO-nya sebenarnya. Dan dia adalah tamu undangan, anggota kehormatan bagi NATO, karena dia diundang bukan datang. Nah, dengan kondisi Indonesia bagaimana juga, apalagi sekarang Indonesia sebenarnya di Tenggara merapat ke Cina. Kira-kira begitu, Ustadz Zain, pertanyaan saya. Langsung aja Ustadz, ini terkait geopolitik Amerika, Turki, Rusia, gitu kan. Nah, kira-kira prediksi ke depannya kira-kira gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Mungkin kalau Rusia dengan Amerika, kita coba ambil analog lah ya. Dua buah kesebelasan yang bertanding sepak bola. Kira-kira di antara strategi kesebelasan yang ingin mengalahkan kesebelasan yang lain apa? Tentu salah satunya bagaimana pelatihnya dipilih pelatih yang tidak jago. Bagaimana kaptennya yang dipilih adalah kapten yang bukan orang yang bisa berperan sebagai kapten. Kalau kesebelasan itu mampu mendorong kesebelasan lawannya seperti itu, dia sudah menang. Demikian halnya persaingan kalau antara Amerika dan Rusia yang sudah terjadi sejak Perang Dunia Kedua sampai hari ini, tentu persaingan itu tetap ada. Nah, kalau memang benar Putin atau Rusia juga mempengaruhi Pilpres di Amerika sehingga Trump waktu itu bisa menang, kalau benar, kira-kira logikanya logika seperti itu. Andaikan tidak bisa mempengaruhi pun sebagai seorang presiden Rusia, Putin tentu lebih suka bila pemimpin Amerika itu model Trump. Kalau pemimpinnya model Jimmy Carter umpama atau Ronald Reagan, nah itu sengsara Rusia. Dan sengsaranya Rusia itu di zaman dua presiden itu, karena itu presiden jagoan. Ronald Reagan bukan jagoan di film cowboy saja, dia jagoan strategi, dan demikian juga Jimmy Carter. Meskipun Jimmy Carter hanya berkuasa selama 1 periode. Tetapi di masa dua orang inilah Rusia kedodoran. Maka ya Rusia tentu memilih presiden, kalau bisa memilih, presiden Amerika itu presiden model Trump. Saya kira demikian kalau kaitan dengan Rusia. Terkait dengan Cina dan Indonesia, kalau kita lihat data yang ada, itu tampaknya banyak berbeda dengan isu yang berkembang. Apa isu yang berkembang? Isu yang berkembang itu bahwa investasi Cina di Indonesia itu sangat besar. Tapi kalau dilihat dari data statistik atau laporan dari Kementerian Keuangan sebagai contoh, investor terbesar Indonesia itu masih Jepang. Yang kedua, Singapura. Kalau Singapura jadi investor, berarti investornya orang Indonesia juga. Jadi Cina bukanlah investor terbesar. Meskipun ya dibanding sebelumnya besar, dibanding tahun-tahun sebelumnya Cina yang nggak banyak investasi di Indonesia, ya hari ini besar. Nah, Cina sekarang ini memang banyak masuk di infrastruktur karena itu strategi ya Cina, seperti kereta cepat antara Halim sampai Bandung itu, yaitu Cina investornya. Dan Cina memiliki syarat, saya mau berinvestasi kalau tenaga kerjanya, bahan bakunya dari kami. Pinternya Indonesia mau saja. Pinternya Indonesia mau saja dibodohi. Itu masalah. Nah, hingga hari ini saya ada kawan yang bekerja di kereta cepat tersebut. Ya tenaga kerja Cina masih utuh. Ya, tidak berkurang dan mereka masih bekerja. Nah, ini diantara investasi Cina di infrastruktur. Saya kira investasi Cina dengan BUMN tersebut juga banyak, tetapi jumlahnya ya masih kalah dengan investasi Jepang.
Mungkin juga yang banyak disorot itu adalah tenaga kerja Cina di Sulawesi dan Maluku. Ya, sebagaimana kita ketahui, Indonesia, terutama Sulawesi dan Maluku ini ya daerah penghasil nikel yang besar. Nah, Cina memang konsen dalam investasi nikel ini. Kenapa? Nikel ini bahan baku baterai litium. Ya. Jadi Cina mengantisipasi kebutuhan dunia terhadap baterai litium yang semakin banyak diperlukan karena banyak pengembangan ya katakanlah mobil bertenaga listrik, motor bertenaga listrik. Itu memerlukan baterai litium. Bahan utama baterai litium adalah nikel dan itu sangat banyak di Indonesia. Tetapi investor nikel Cina itu sebenarnya bukan Cina. Ya mungkin pakai melalui jalur Cina, tetapi sesungguhnya investor nikel itu adalah dari Timur Tengah. Cina punya proposal, punya proyek ingin investasi di bidang nikel itu, lalu mengajukan investor dari Timur Tengah. Dan ya umumnya investasi nikel itu adalah investasi Timur Tengah, bukan investasi Cina. Meskipun ketika masuk ke Indonesia namanya nama Cina. Nah, termasuk investasi Timur Tengah yang melalui Cina itu pun bila dibandingkan investasi Jepang masih kalah. Saya kira demikian. Terima kasih, Ustaz. Ya. Kembali ada yang bertanya dari Bu Sri Ermi. Silakan, Bu. Sapa-sapa dulu dong, dari Sumedang, Bu Sri Ermi, silakan. Tadi ada pertanyaan dari Bu Rahman Uning, Teh. Udah dijawab ya. Baik, sebelumnya saya menyapa dulu nih yang di YouTube. Jadi ya juga lah kita live juga di YouTube, Gaspol Pink Channel. Ada teman-teman kita dari Maumere, dari Sumedang, dari Bogor, ya. Sulawesi Tengah. Ya, dari Sulawesi Tengah kalau di YouTube ya. Jadi teman-teman sekalian, karena memang sebenarnya kajian bulanan di Gabil Matraman, cuma memang link karena di Zoom ya, jadi linknya kita share kemana-mana ya, dalam rangka untuk menambah wawasan kita. Jadi yang hadir juga banyak dari mana-mana. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Hendra Jalal nih tentang Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk ke resesi atau gimana, Ustadz ya? Karena kalau di Singapura kan sudah jelas ya deklarasi gitu, karena dia sudah sampai minus. Indonesia tadi yang dijelaskan oleh Ustadz masih ketolong lah sama belanja rumah tangga ya, sektor real, sehingga ya masih belum minus lah Ustadz, 0%. Tapi kira-kira gimana Ustadz ke depannya? Nih karena Pak Hendra nih bisnismen nih, Ustadz Zainuddin. Ya, silakan Ustadz. Kira-kira gimana Ustadz nih? Ya, APBN itu kontribusi terbesar itu dari pajak, sekitar 70-80% dari total APBN itu dari pajak. Ya, beda-beda dari tahun ke tahun, tetapi sekitar itu. Ya, kontribusi pajak itu sangat besar. Kalau ekonomi yang jalan, ekonomi rumah tangga, kan pajaknya kecil-kecil. Demikian juga ya ekonomi UKM, itu pajaknya kecil-kecil. Nah, aktivitas ekonomi yang mendatangkan pajak yang besar itu tidak jalan. Ekspor impor sebagai contoh, itu tidak jalan. Sehingga ya saya dengar bulan Juni yang lalu
pendapatan pajak itu baru 20%. 20%, Dari, 20%. Ya. Ya. Jadi ya saya kira di antara kenapa Presiden Jokowi kemarin marah-marah itu mungkin juga karena dia ngeri lihat kondisi ekonomi hari ini dan ke depan. Saya nggak yakin kalau dana kesehatan 70% itu baru tersalur 1,7%. Biasanya yang kita tahu waktu kita di DPR itu, memang dananya belum ada. Kalau bulan-bulan begini baru ada dana masuk itu ya semester kedua. Ya 70 triliun itu kan baru angka. Pertanyaannya sudah ada belum uangnya? Ya. Dengan kondisi pemasukan pajak seperti itu, ya, yang biasanya di semester 2 itu banyak proyek pemerintah yang berjalan, saya kira juga akan sangat terpengaruh. DKI sebagai contoh dari APBD kalau nggak salah 88 triliun ya. Itu dalam APBD perubahan sudah dikoreksi lebih dari separuhnya. Ya, lebih dari separuhnya. Nah, kita bayangkan daerah-daerah kurang lebih juga seperti itu. Sehingga kalau ya tidak ada terobosan ekonomi, memang sebagaimana juga di warning oleh Bank Dunia, Indonesia bisa masuk resesi. Meskipun perkiraan pertumbuhan 0%. Tetapi Bank Dunia dan juga IMF dan juga PBB sendiri, kalau kita perhatikan dari awal tahun, itu seringkali merevisi prediksinya. Karena efek dari corona itu belum semua bisa diprediksi. Belum lagi, ya, na'udzubillah, kalau ada gelombang kedua dari corona ini. Nah, itu juga ya hal-hal yang kita harus senantiasa waspada bila terjadi resesi, terjadi krisis ekonomi. Ya. Kalau kita lihat sekarang memang sudah ada PHK, tapi belum terlalu banyak, gitu. Belum terlalu masif sebagaimana terjadi di tahun 98 atau 2008. Waktu itu demikian masif PHK. Nah, PHK itukah yang ya menandai bahwa kita sedang dilanda krisis. Ekonomi kita sedang resesi. Ya sekarang belum resesi, tetapi kemungkinan untuk resesi itu sangat besar. Ya begitu, Pak Irfan. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik teman-teman sekalian, masih ada yang mau bertanya. Tadi ada beberapa poin sebenarnya ya yang bisa kita ambil. Ternyata memang situasi kita memang sedang di depan mata, walaupun dengan porsi atau dengan takaran yang berbeda-beda, ya. Tetapi memang dunia sedang mengalami krisis. Walaupun Indonesia itu masih tingkat pertumbuhan ekonominya 0%, tetapi memang perlahan-lahan sudah kita rasakan. Apalagi misalnya bagi teman-teman yang di Jakarta tadi APBN direvisi sampai 50%, dari 80 sekitar 40 sampai 50 triliun ya, dari 80 triliun APBD. Kemudian tadi Ustadz Zen juga menyampaikan APBN yang memang harusnya biasanya di bulan Juli Agustus ini seharusnya sudah banyak selesai lelang, kemudian pekerjaan proyek pemerintah ini sudah berjalan, tetapi ternyata kan dengan COVID ini juga terbatas gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, memang ini juga harus menjadi pelajaran penting buat kita, terutama tadi ternyata memang belanja rumah tangga di sektor real ini ternyata yang justru menyelamatkan ekonomi Indonesia, karena tidak terkait sama ekspor impor, nggak terkait dengan investor besar ya, sehingga ini akan menjadi ini ekonomi. Baik teman-teman sekalian, kalau masih ada yang perlu ada yang masih mau ditanyakan, silakan, masih saya buka. Ya.
Bu Rahmanuni. Di Indonesia Timur juga berarti sudah jam berapa nih? Jam 11:30 ya, sudah malam. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang di bagian Indonesia Timur ikut berpartisipasi dari Maumere ya. Dari Bali. Nah, dari Bali juga ya, dan juga yang teman-teman yang tadi saya dapat informasi yang bergabung dengan YouTube juga. Terima kasih teman-teman sekalian, saya nggak bisa sebutkan satu persatu yang sudah bergabung dengan channel YouTube dan juga di link Zoom-nya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, tetapi memang mungkin perlu juga nih Ustadz ada statement sebagai ya statement pencerahan dan motivasi Ustadz, karena bagaimanapun secara faktual tadi gambaran bahwa sedang terjadi krisis global, terjadi krisis di dunia Islam, dan juga di Indonesia juga perlahan-lahan kita juga sudah merasakan ya ekonomi melemah. Nah, kira-kira apa nih Ustadz yang mungkin menjadi ya motivasi kita untuk menghadapi situasi yang saat ini Ustadz? Sebagai penutup Ustadz. Ya, sebenarnya sih krisis ekonomi, dampak dari pandemi corona ini membuat kira-kira kalau lomba lari kita semua dari titik nol semua. Kita dan negara-negara ini startnya dari nol. Nah, kalau kita start dari nol, kita punya peluang untuk menjadi negara yang berbeda dengan sebelumnya. Asal kita siap untuk lari kencang, memiliki energi, memiliki tenaga, menyatukan potensi, ya, insya Allah kita akan menjadi pemenang dalam lomba lari ini. Minimal kalau nggak jadi pemenang, ya bisa naik ke panggung untuk mendapatkan hadiah lah gitu. Nah, saya kira cita-cita kita untuk menjadi negara besar sekarang mendapatkan momentumnya. Untuk menjadi 5 negara besar sekarang mendapatkan momentum. Tergantung kita. Tentu prasyarat menjadi negara besar itu pertama adalah adanya kepemimpinan yang mampu mengendalikan pesawat yang bernama Indonesia ini dan mampu terbang tinggi. Yang kedua ya memang memerlukan kerjasama dari semua pihak. Karena menerbangkan pesawat sebesar Indonesia yang isinya 267 juta manusia itu tidak gampang. Memerlukan ya dukungan, ya, ide, dan juga kreativitas, inovasi dari kita semua bangsa Indonesia. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita bisa menjadi negara yang nanti apabila ada negara besar berkumpul, kita ada di meja itu. Hari ini mungkin di antara langkah Amerika itu memindahkan pabrik-pabriknya dari Cina ke negara lain. Negara lain itu mana yang paling berpotensi? Indonesia. Kalau hanya sebagai negara yang menjadi limpahan pabrik yang dipindah dari Cina ke Indonesia, itu tidak ada untungnya. Sangat sedikit untungnya, bahkan mungkin dirugi. Harusnya kalau kita hari ini punya kekuatan bargaining, mampu berdiplomasi, kita oke, silahkan pabrik-pabrik itu dipindah ke Indonesia, tapi saya punya syarat. Ya, mayoritas bahan bakunya dari dalam negeri. Mayoritas atau tenaga kerjanya semua dari dalam negeri. Tidak boleh ada tenaga kerja asing kecuali tenaga ahli yang memang tenaga ahli di kita kekurangan. Sebagaimana undang-undang yang sebelumnya bunyinya begitu. Tapi undang-undang ini dilabrak di zaman ini. Sehingga, atau yang ketiga, juga pabrik-pabrik tersebut, terutama pabrik-pabrik industri strategis atau teknologi, itu mau alih teknologi. Sehingga kalau Apple
atau iPhone pabriknya pindah ke Kerawang, umpama, ya 10 tahun lagi kita bisa membuat produk yang sekelas Apple. Nah itu kalau kita punya kemauan. Dan itu sebenarnya kita bisa. Tenaga kerja kita, sumber daya manusia kita tidak kalah sebenarnya dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Yang diperlukan adalah keinginan, kemantapan hati, determinasi kita bahwa kita bisa. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan dalam kesempatan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sangat luar biasa tema kita pada malam ini. Yang jelas bahwa ternyata dari krisis yang terjadi ternyata bukan hanya sekedar sebuah ancaman, tetapi harus kita ubah menjadi sebuah peluang. Karena kalau tadi kata Ustadz Ahmad Zainuddin, kalau kita mau lari ternyata nih kalau kemarin itu sebelum era COVID-19 itu kita masih di kilometer pertama, sedangkan yang lain sudah di kilometer 10. Nah sekarang semuanya balik semua kilometer 0. Kita start dari awal semua. Cuma tadi ada beberapa poin ya syarat yang mungkin harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah tadi harus ada leadership yang kuat untuk mengangkat Indonesia ini menjadi kekuatan 5 besar dunia, harus leadership yang kuat untuk menerbangkan pesawat yang nama Indonesia. Yang kedua harus ada kolaborasi, ada kerjasama dengan semua elemen bangsa. Yang ketiga tadi terakhir Ustadz Ahmad Zainuddin menyampaikan bahwa harus ada punya kekuatan sumber daya manusia yang semua itu nanti menjadi alat bargaining position terhadap kekuatan-kekuatan dunia, ya kekuatan-kekuatan negara yang ada di dunia ini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian, semua teman-teman yang di luar DKI, bahkan ada yang di luar Pulau Jawa, ya. Jazakumullah khairan katsir, dan juga kepada Ustadz Mulyana sebagai Ketua Garbi Matraman yang sedang isolasi diri ya, yang isolasi diri. Mudah-mudahan bisa sehat dan tidak ada apa-apa. Terima kasih. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.